Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing saya, Nur Hidayani MA, dan yang saya banggakan teman-teman yang menonton video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Naufa Sylvia dari Prodi Pendidikan Agama Islam 4B. Di sini saya ingin memaparkan materi yang membahas tentang perkembangan jiwa keberagaman anak usia 3-12 tahun. Saya ingin membuat video ini untuk menyelesaikan mid semester saya, mid psikologi agama. Sebelum kita membahas tentang perkembangan jiwa keberagaman pada usia 3-12 tahun, saya ingin memaparkan apa itu perkembangan keagamaan, yaitu proses yang dilewati oleh seseorang untuk mengenal Tuhan. Manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan lemah fisik maupun psikis. Walaupun dalam keadaan yang demikian, ia telah memiliki kemampuan bawaan yang bersifat permanen. Potensi bawaan ini memerlukan pengembangan yang melalui bimbingan dan pemeliharaan yang mantap, lebih-lebih pada usia dini. Masa remaja adalah masa peralihan yang ditempuh oleh seseorang dari kanak-kanak menuju dewasa, atau dapat dikatakan bahwa masa remaja ialah masa perpanjangan masa kanak-kanak yang sebelumnya mencapai masa dewasa. Perkembangan pemahaman remaja terhadap keyakinan agama ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan aspek psikologis, yaitu emosi, ego, juga sosial dan moral mereka. Anak mengenal Tuhan pertama kali melalui bahasa dari kata-kata orang yang ada di lingkungannya, yang pada awalnya diterima secara acuh. Sesuai dengan fase perkembangan, maka sifat atau ciri-ciri keagamaan pada anak dan remaja akan memiliki ciri yang berbeda, baik itu dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Di samping itu juga dipengaruhi pula oleh perkembangan berbagai aspek kejiwaan sebagai perkembangan berpikir. Ini juga berarti bahwa orang tua mempunyai pengaruh yang besar terhadap anak sesuai dengan prinsip eksplorasi yang mereka miliki. Dengan demikian, ketaatan kepada ajaran agama Islam merupakan kebiasaan yang menjadi milik mereka yang mereka pelajari dari orang tuanya. Perkembangan jiwa keagamaan di usia remaja sangat dipengaruhi oleh perkembangan jasmani dan rohaninya. Maksudnya, penghayatan para remaja terhadap ajaran agama dan tindak keagamaan yang tampak pada remaja banyak berkaitan dengan faktor perkembangan tersebut. Melalui penelitian Ernest Ham, perkembangan agama pada anak itu melalui 3 tingkatan. Yang pertama, masa tingkat dongeng. Pada tingkat ini, anak menghayati konsep ketuhanan sesuai dengan tingkat perkembangan intelektualnya. Yang kedua, tingkat kepercayaan. Pada tingkat ini, ide ketuhanan anak sudah mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan kepada kenyataan dan realitas. Yang ketiga, tingkat individu usia remaja. Pada tingkat ini, konsep ketuhanan yang bersifat humanistik, agama telah menjadi eros humanis pada diri mereka. Dalam menghayati ajaran agama, perubahan ini setiap tingkatan dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu perkembangan usia, dan faktor eksternal berupa pengaruh luar yang dialaminya. Nah, jadi bagaimana sih cara yang efektif untuk menanamkan nilai keagamaan pada anak? Saya memiliki 4 tips untuk cara yang efektif untuk menanamkan nilai keagamaan ini. Yang pertama, berikan pendidikan akidah. Akidah itu menjadi dasar yang harus diletakkan orang tua untuk membentuk karakter dan pada anaknya.
Dalam hal ini, pelajaran dan penanaman nilai-nilai akidah haruslah diberikan sejak mereka masih anak-anak hingga remaja. Contohnya, membiasakan anak untuk selalu mengucapkan bismillah saat akan memulai sesuatu dan mengakhirinya dengan hamdalah. Yang kedua, berikan penilaian ibadah atau berikan pendidikan ibadah yang bernilai untuk dia. Ingatkan anak untuk tidak lupa melaksanakan sholat wajib 5 waktu sesuai ajaran Islam meskipun mereka sedang sibuk atau sedang banyak urusan. Yang ketiga, didiklah anak dengan akhlak. Beberapa contoh pendidikan akhlak yang bisa diajarkan adalah memberi salam kepada orang tua yang lebih tua dan mendahulukan orang tua yang berada di tempat umum, dan menolong orang yang memerlukan bantuan. Dengan menanamkan akhlak sejak dini, dimulai sejak dini saat mereka masih usia kanak-kanak, maka ketika menginjak dewasa, mereka sudah menjadi kebiasaan yang otomatis selalu dilakukan. Yang keempat, ajarkan anak untuk bersikap. Mengapa anak remaja banyak yang terjerumus dalam pergaulan bebas pada saat ini? Itu salah satunya ialah karena tidak diajarkan bagaimana harus memiliki sikap yang tegas pada kebenaran sesuai ajaran agama dan format sosial. Ini perlunya nilai-nilai dasar agama ditanamkan pada jiwa anak, yaitu untuk membekali anak agar lebih matang menghadapi permasalahan kehidupan. Jadi, hanya segitu yang dapat saya sampaikan dalam video saya kali ini. Semoga kalian yang mendengar dan melihatnya dapat mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.